Ya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya ingin mereview materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas. Namun saya review secara cepat saja untuk mengingatkan kembali hal-hal yang pernah kita pelajari. Yang pertama dari komunikasi kelompok. Jadi sebelumnya di tengah semester yang lalu kita belajar komunikasi intrapersonal ketika kita mengelola informasi dalam diri kita sendiri, kemudian kita siap untuk melakukan yang namanya komunikasi interpersonal, antar pribadi, antara diri kita dan juga orang lain. Dan saat ini kita telah mempelajari ya komunikasi kelompok. Bagaimana sifat-sifat ketika kita menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Ada beberapa klasifikasi kelompok yaitu primer sekunder, in group, out group, keanggotaan, dan rujukan. Primer, sekunder itu mudah ya, primer yang paling dekat dengan kehidupan kita. Sekunder sifatnya tidak sedalam primer tadi. Kalau in group dan out group, in group berarti adalah kita ya, kita. Jadi teman-teman juga termasuk di dalam sebuah kelompok tersebut. Out group ketika kita mengatakan kalian, mereka. Nah, itu adalah bagaimana pembedaannya ya, out group. Kalau keanggotaan dan kerujukan, kalau anggotaan, membership, ketika seorang dapat menjadi anggotanya setelah melakukan prosedur-prosedur tertentu. Kemudian, kalau rujukan, menurut informasi di sini, ketika sebuah kelompok itu dapat memberikan value, nilai pada seorang. Misalnya kita selalu mengatakan, contohlah itu teman-teman yang sering dipilih lomba. Misalnya ada kelompok seperti itu ya, yang sering dipilih untuk mewakili kampus kita untuk mengikuti lomba-lomba. Contohlah teman-teman yang itu karena mereka baik. Kelompok rujukan. Ya, dianggap kelompok tersebut memiliki value ya, nilai yang lebih baik gitu. Menjadi citra yang baik. Ya, kemudian ada yang namanya pengaruh kelompok pada perilaku. Kemudian di bagian berikutnya kita dijelaskan ya beberapa peranan dari kelompok. Bagaimana setiap anggota dalam suatu kelompok itu melakukan peranan tertentu. Seperti teman-teman ketika berada dalam diskusi kelas, Anda melakukan sebuah peranan. Ada yang hanya mengikuti kelas follower. Ada juga yang berminat untuk memimpin. Kemudian ada juga yang mencatat. Ada dosennya juga yang menjadi penengah. Ya, banyak peranan-peranan roles dari anggota sebuah kelompok. Berikutnya ada beberapa contoh format diskusi yang disebutkan pada modul, juga diajarkan bagaimana itu persiapan rapat. Diharapkan nanti teman-teman ketika mengikuti UKM rapat tentu dirasa perlu mengikuti tahap berikut ya, supaya rapatnya pun bisa teratur. Sebagai pemimpinnya Anda harus seharusnya mengetahui hal tersebut. Oke, berikutnya saya ingin mengajak teman-teman ke bab selanjutnya, itu presentasi lisan. Oral presentation, ketika kita harus menyampaikan atau memberikan informasi kepada pihak lain. Mengapa sangat penting materi ini? Karena sangat dekat dengan kehidupan kita.
Anda setiap semester, hampir setiap minggu, mungkin melakukan yang namanya presentasi ini, yang sifatnya short presentation or long presentation. Pendek, ketika Anda harus memberikan jawaban, mengemukakan pendapat Anda, atau presentasi panjang ya, memang tugas kelompok. Mengapa penting? Karena ada manfaat-manfaatnya ya, keuntungan menggunakan presentasi lisan, seperti yang teman-teman buka di halaman 73. Kemudian bagaimana mempersiapkan sebuah presentasi lisan tersebut juga dijelaskan di halaman 74 dan seterusnya. Untuk mengembangkannya, biasa ya secara umum terdiri dari introduction, pengantar, bagian isi, penutup. Namun ketika kita melakukan presentasi, biasanya ditambahkan dengan periode untuk tanya jawab. Kemudian ada beberapa seni penyampaian pesan, ada mendadak, manuskrip, memoriter, atau campuran. Hal yang perlu dipersiapkan, latihan-latihan. Dia selalu muncul pertama dan tidak boleh sekali, harus berlatih berkali-kali. Kemudian kita harus memeriksa lokasinya, kemudian melihat audiens ya, budaya yang ada. Kemudian Anda pun juga harus mengatasi masalah yang timbul dari diri Anda sendiri. Grogi, takut. Nah, itu biasanya diatasi dengan cara latihan, persiapan. Kemudian kita berikan juga alat bantu visual. Seperti PPT akan membantu kita dalam menyampaikan suatu pesan. Karena ketika kita lupa, kita bisa melihat. Kemudian PPT tersebut dapat membantu kita menjelaskan. Berikutnya, harus siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Jika Anda melakukan presentasi secara kelompok, tentu berbeda ketika Anda bekerja secara pribadi, sendiri. Maka perlunya pembagian tugas yang baik dan juga perlunya diskusi ketika menjawab pertanyaan dan lain-lain. Ya, walaupun diskusi tentu tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Tentu Anda harapkan bahwa ketika Anda presentasi kelompok, memimpin, memfasilitasi juga seluruh anggota kelas untuk aktif mengemukakan pendapat. Tidak hanya antara yang penanya dan presenter saja. Bagaimana cara seorang pemimpin memfasilitasi dan mendukung para audiens untuk dapat turut aktif juga adalah satu tantangan yang penting sekali untuk Anda perhatikan. Ya, kemudian saya akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu dua topik ini adalah topik yang akan kita buat untuk kuis kita hari ini ya, kuis kita. Kemudian sekarang kita masuk ke topik yang akan dipakai untuk UAS. Teknik penulisan yang efektif. Jadi tolong teman-teman dipelajari lebih lebih detail nanti untuk persiapan UAS. Jadi agar sebuah tulisan itu efektif, apa saja yang harus kita persiapkan? Fokusnya begitu. Dan juga ada beberapa karakter penulisan yang baik. Pertama adalah dapat dimengerti atau readable. Berikutnya adalah harus appropriate, sesuai dengan tujuan dan konteksnya, serta mechanically sound. Karakter yang ketiga adalah mechanically sound, yaitu kita harus memperhatikan bagaimana ejaan, tanda baca, dan juga bahasa ketika kita menyampaikan sesuatu. Kemudian format penulisan. Ya, tentu ketika kita menulis perlu ada tanda baca yang sesuai, agar informasi yang kita sampaikan pun juga dapat diterima, dipahami oleh audiens kita dengan jelas. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada langkah-langkah dalam perencanaan penulisan. Teman-teman, tentunya ketika menulis sesuatu, apapun juga,
pasti umumnya ya akan mengikuti format berikut, terutama ketika kita menulis yang profesional. Anda ingin menuliskan sebuah tugas atau sebuah laporan. Kalau menulis WA mungkin tidak ya, namun biasanya kita gunakan tahap-tahap berikut untuk membuat tulisan kita dapat sesuai dengan tujuan. Kemudian terdapat beberapa contoh tulisan, yaitu memo yang digunakan secara internal di dalam sebuah organisasi. Biasanya surat ini terdiri dari macam-macam surat pemberitahuan, kemudian aduan, komplain. Nah, kalau misalnya surat informasi tertentu, tidak, biasanya sifatnya kalau hanya informasi adalah berita-berita yang sifatnya netral ya, tidak membawa dampak pada perasaan. Namun ketika surat aduan, komplain biasanya berisi berita negatif, di mana kita menyampaikan kekecewaan atas sesuatu. Namun apapun itu, ketika kita menulis surat biasanya masih mengikuti pola tertentu. Ada opening, ada kop surat, kemudian bagian kepala surat, bagian isi, kemudian bagian penutupnya, dan juga kakinya, misalnya tanda tangan, informasi siapa pengirimnya. Jadi surat apapun biasanya mengikuti pola tertentu. Jika ada sebuah surat yang isinya langsung tanpa pembukaan, langsung isi tanpa penutup, saya rasa itu bukanlah surat dalam konteks yang kita pelajari. Ya, kalau yang kita pelajari adalah surat yang profesional, bagaimana terdiri dari bagian-bagian yang jelas. Terakhir ada laporan. Laporan itu juga terdiri dari beberapa bagian ya. Saya mau ke bagian laporan. Ya. Nah, di sini ada informasi-informasi. Nah, ada bagian-bagian laporan. Pertama adalah prefatory parts. Kalau Anda membayangkan ya, membuat suatu laporan pertanggungjawaban kegiatan UKM, ada bagian pendahuluannya, prefatory, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi. Nah, kemudian di bagian body itu sudah mulai ke bagian isi dari sebuah laporan. Ada bab awal berkaitan dengan pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, nah itu, kemudian pembahasan dan juga kesimpulan. Itu adalah bagian bodinya atau isi. Ke bagian body pada part isi, dan juga ada bagian penutup. Terakhir, setelah body inti dari laporan itu, di bagian terakhir ada misalnya daftar pustaka atau lampiran-lampiran, daftar indeks, dan juga ya hal-hal lain yang biasanya muncul pada bagian supplemental. Terakhir kita juga punya yang namanya email atau surat elektronik. Nah, ini ada beberapa manner ketika kita menggunakan email. Salah satunya yang penting tentu tetap harus menggunakan bahasa yang formal. Kemudian karena ditulis, maka sebaiknya kita hindari tuh yang menggunakan huruf caps lock semua, huruf kapital semua. Karena sudah diketahui umum bahwa kapital semua artinya marah. Sama seperti Anda ketika kita misalnya di grup keluarga, ada om atau tante, pak de, bude yang suka menuliskan dengan kapital semua. Padahal mereka sendiri sebetulnya tidak marah, yang ngomong biasa tapi menggunakan huruf kapital. Well, mungkin mereka not aware, tidak paham apa itu fungsi dari huruf kapital. Namun Anda harus pahami ya, ketika Anda mengirimkan pesan dengan kapital, artinya Anda mengirimkan sebuah emosi ketika sedang menuliskannya. Yang kedua, yang ketika email tentu harus memiliki subjek, ya di bagian atas ya, judul yang sesuai. Tolong ketika menulis email, tidak email kosongan tanpa subjek,
perlu ditekankan situ subjek yang tepat sesuai dengan isi email. Nah, seringkali teman-teman terlupa ketika mengirimkan sebuah email, lupa tidak menuliskan subjeknya. Ya, jadinya ketika saya menerima email, isinya adalah untitled, tidak ada judul. Nah, ini sangat menyusahkan bagi penerima. Ketika saya harus membaca kembali, saya bingung memilih. Namun kalau ada judulnya, ini sangat memudahkan. Kemudian yang ketiga adalah carbon copy, CC. Ya, kemudian ada ketika Anda mengirim email, ada alamat tujuannya, kemudian biasanya CC, yaitu tembusan. Kalau kita letakkan di kolom CC, artinya penerima pesan dapat mengetahui email tadi dikirimkan ke siapa saja. Ya. Namun kalau kita letakkan di kolom BCC, blind carbon copy, maka penerima email tadi tidak mengetahui email ini dikirimkan ke siapa saja. Nah, akan lebih baik jika Anda menuliskan pada BCC untuk menghormati privasi orang lain. Ya, karena alamat email adalah privasi. Ketika dibuka untuk umum, Anda mengetahui email orang lain, mungkin bukan masalah besar bagi Anda. Namun ketika email Anda diketahui oleh orang lain, kita tidak bisa pastikan bahwa orang lain tersebut orang yang baik mengabaikan email tersebut. Mungkin mereka akan menyalahgunakan. Nah, ini jadi penting ya, planner ketika mengirimkan email, jangan sampai menyebarkan suatu alamat email karena itu juga merupakan salah satu privacy. Berikutnya, saya ingin pergi ke bagian teknik pesan persuasif. Seperti yang teman-teman sudah pelajari juga ya, persuasi itu adalah menghasut, membujuk orang lain untuk melakukan sesuai yang kita kehendaki. Jika dalam menyampaikan mencapai tujuan tersebut sudah menggunakan cara membujuk atau memohon atau memaksa, maka itu sudah bukan pesan persuasi lagi. Jadi persuasi adalah fokus pada membujuk, yaitu sifatnya wajar-wajar saja. Banyak alat yang kita bisa gunakan, dan antara sender dan receiver derajatnya sama. Dan receiver yang menerima pesannya pun melakukan sesuatu tidak terpaksa, tapi memang sukarela dari dirinya sendiri. Jika sudah pada konteks memohon dan memaksa, ini sudah beda lagi di luar dari pesan persuasi. Kalau Anda beriklan, kemudian Anda harus menjual barang, Anda sedang bekerja, Anda melakukan pesan persuasi namun tidak berhasil, kemudian Anda mengerjakan dengan cara memohon atau memaksa, sudah di luar tanggung jawab saya, karena saya hanya mengajarkan bagaimana cara untuk membujuk. Entah nanti prakteknya Anda mau memohon memaksa, up to you, but it's outside of our topic. Gitu ya, saya tekankan lagi, saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara memaksa atau memohon yang baik. Ya, ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian di bagian bawah, di halaman 106 tadi. Kemudian ya, perencanaan ada di halaman 107. Kemudian ada beberapa metode pengembangan pesan, yaitu pertama AIDA yang tidak hanya untuk iklan saja, AIDA ini bisa untuk banyak hal. Lamaran pekerjaan misalnya, kita bisa gunakan format ini. Karena bagus sekali formatnya, mencari perhatian, kemudian menunjukkan bagian needs-nya supaya audiens itu tertarik dan juga ingin untuk melakukan suatu hal. Dan bagian action yang mendorong audiens untuk membeli atau melakukan suatu. Kemudian ada formula 4P terdiri dari promise, yaitu kita menjanjikan sesuatu, menyampaikan pesan dalam bentuk janji-janji. Kemudian picture memberikan gambaran atau petunjuk yang relevan serta detail-detail yang ditawarkan
agar audiens receiver itu lebih yakin atas apa yang kita janjikan di bagian awal. Terakhir, proof atau bukti, yaitu melakukan pembuktian baik secara tulisan atau secara lisan. Dan bagian push, yaitu mendorong audiens untuk mengikuti bujukan tadi. Terakhir, kita juga punya pola memuaskan, menidakpuaskan. Terdiri dari bagian pertama, menidakpuaskan, di mana urutannya tidak harus seperti ini, bisa diubah-ubah ya. Kalau untuk pola yang satu ini bisa dengan menidakpuaskan terlebih dahulu, yaitu menunjukkan bahwa apa yang sedang dilakukan, apa yang ada di receiver saat itu dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian dilanjutkan dengan pola memuaskan, di mana kita seolah sebagai malaikat yang mengungkapkan suatu produk yang akan menyelesaikan masalah dari audiens kita. Terakhir, berikutnya ada bagian mendramatisir. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu dilebih-lebihkan, disamakan dengan beberapa contoh, misalnya suhunya sedingin, suhu lemari es ini sedingin kutub, kata teman-teman seperti itu. Atau misalnya yang sering kali disampaikan ya, tisu merek Pace Tit itu lembutnya selembut sutra. Tisu yang selembut sutra. Kemudian termos yang menghangatkan air hingga waktu yang tidak terhingga. Misalnya ada kata-kata dramatisir. Oke, mungkin Anda terpikir yang lain? Ya, seperti itu contoh-contoh mendramatisir. Dan terakhir adalah sama seperti yang lain ya. Kalau tadi AIDA adalah action dan 4P adalah push atau mendorong. Nah, di sini adalah bagian menggerakkan, sama, mirip, di mana kita menggerakkan para audiens untuk melakukan sesuatu hal. Yaitu tadi adalah pesan persuasi. Dan terakhir, topik yang cukup lebar, cukup banyak, wawancara pekerjaan. Nah, wawancara pekerjaan adalah satu step di mana suatu proses melamar pekerjaan ya. Jadi ada satu hal. Padahal melamar pekerjaan sendiri tidak hanya ini saja, namun banyak sekali hal. Mulai dari rekrutmen itu terdiri dari proses sampai proses di mana dokumen itu diterima ya, proses rekrutmen. Kemudian selection ya ketika sudah mulai diseleksi. Jadi kalau rekrutmen dari awal hingga batas penerimaan dokumen, yaitu ya. Wawancara, ada yang perlu dipersiapkan. Kemudian, jika Anda di bagian diwawancara diberikan kesempatan untuk bertanya, tentu Anda harus bertanya. Namun ada beberapa hal yang tidak layak untuk ditanyakan. Misalnya menanyakan fasilitas, menanyakan gaji, itu saya rasa kurang begitu pas. Yang bisa kita tanyakan, salah satunya tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita benar-benar berminat pada pekerjaan tersebut. Misalnya, Bapak, jika saya diterima, bagaimanakah cara untuk penilaian kinerja saya nanti? Nah, misalnya seperti itu. Bagaimanakah budaya kerja di sini? Itu adalah hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Kemudian, ketika selesai wawancara, ya Anda tentu tidak bisa bertanya ya. Saya rasa tidak cukup baik jika Anda bertanya, jadi Pak saya diterima. Seperti itu saya rasa kurang tepat ya teman-teman ya. Kemudian ketika wawancara sendiri banyak hal yang perlu dipersiapkan. Oke, di bagian persiapan yaitu misalnya pakaian. Pakaian rapi, sopan, tidak berlebihan. Bukan Anda tidak berpakaian untuk menonjol dibanding yang lain, tidak. Tapi Anda berpakaian secara profesional yang menunjukkan bagaimana kualitas diri Anda.
Kemudian persiapkan dokumen-dokumen ya. Jadi pada saat melamar pekerjaan itu yang penting dibawa adalah surat lamaran. Walaupun Anda sudah pernah mengumpulkan sebelumnya, Anda harus bawa fisiknya. Kalau Anda mengumpulkan bentuk soft copy, bawa fisiknya. Surat lamaran, kemudian CV, dokumen-dokumen pendukung, asli maupun kopi, foto, identitas, kemudian ijazah transkrip ya. Kemudian yang perlu di dokumen yang dibawa adalah undangan misalnya. Jadi Anda diundang untuk mengikuti wawancara karena Anda sudah melewati tahap-tahap sebelumnya. Nah, buktinya adalah undangan bahwa nama Anda ada di undangan tersebut. Kalau Anda bertanya, "Bu, iklannya?" Saya melamar suatu pekerjaan itu karena mengikuti sebuah iklan. Pada saat itu saya sudah melewati tahap tes bidang, kemudian psikotes. Saya lulus dan akhirnya masuk ke wawancara. Apakah saya perlu membawa iklan? Saya rasa tidak ya, karena Anda sudah melewati proses-proses sebelumnya. Yang bisa kita bawa adalah mungkin yang lebih tepat surat undangan wawancara tadi. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang lamaran, surat lamaran, bisa menggunakan formula AIDA, apa saja perlu dimasukkan dalam lamaran tersebut ya? Saya rasa pertama, itu adalah informasi diri ya, identitas diri Anda secara singkat, kemudian kualifikasi singkat Anda, kemudian ya ada bagian-bagian pendukung yang bisa mendukung dari lamaran tersebut. Nah, kalau surat lamaran itu diharapkan sifatnya hanya satu lembar saja. Hanya satu lembar supaya satu lembar tersebut dibaca oleh bagian tim penilai supaya tidak bertele-tele, ringkas namun memberikan informasi. Jadi saya rasa tidak tepat ya ketika surat lamaran itu di halaman kedua diberikan masih dalam satu surat lamaran dilampirkan juga yang namanya transkrip diploma. Transkrip itu KHS itu teman-teman, atau ijazah. Saya rasa tidak tepat. Jadi saya rasa surat lamaran itu hanya berdiri sendiri satu lembar berisi statement, pernyataan. Tidak perlu dilampirkan apapun. Jika Anda perlu melampirkan, tulis saja melihat pada dokumen berkas terlampir, paket lampiran yang lain yang beda dokumen dengan surat lamaran. Ya, jika Anda harus menuliskan surat lamaran satu lembar saja. Itu saya tekankan berkali-kali. Kemudian perlu latihan ya, latihan. Anda berlatih sebagai pelamar ya yang akan menjawab pertanyaan, bukan sebagai manajernya yang bertanya. Dan juga cari tahu posisi itu job deskripsinya apa. Saya rasa itu teman-teman review singkat dari saya. Tolong dibaca lagi dengan teliti. Kemudian ada beberapa yang mau saya sampaikan pada teknik penulisan yang efektif tadi. Nah, penulisan itu banyak fungsinya ya. Ada juga untuk menggalang dana. Ketika Anda menggalang dana itu perlu dijelaskan dengan detail berapa yang dibutuhkan. Kemudian fungsi dari dana tadi digunakan untuk apa. Kemudian pentingnya sumbangan dari donatur itu perlu dijelaskan di situ. Jadi kita bisa menyampaikan informasi bahwa sumbangan Anda berapapun akan sangat berguna bagi organisasi. Ya, itu yang terakhir teman-teman, silahkan dibaca kembali. Kemudian tolong ditanyakan ya ketika Anda menerima sebuah atau memikirkan sebuah topik dan Anda tidak tahu, tolong request langsung bertanya pada saya supaya saya bisa segera menjawab. Sekarang kita bisa lanjutkan pertemuan kelas kita.